Ya, selamat malam Bapak Ibu. Oke, sebelumnya saya ucapkan mohon maaf untuk kendala teknis yang terjadi, sehingga kita dari YouTube kita berpindah aplikasi dari YouTube menjadi Zoom begitu Bapak Ibu ya, karena kendala teknis. Tapi saya bersyukur bahwa Bapak Ibu tetap setia mengikuti Bina Iman di tengah situasi yang terjadi. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk ke materi. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan nanti bisa langsung chat di aplikasi Zoom. Untuk waktu dan tempat Pak Denny dipersilakan. Selamat malam Bapak Ibu semua. Baik yang di YouTube, di Zoom maupun juga yang di gereja. Senang sekali bisa kita lanjutkan acara kita ya. Jadi yang di gereja jangan kecil hati ya Bapak Ibu ya. Tetap semangat. Yang di gereja boleh ngikutin via handphone, boleh juga ini ya. Jadi saya share screen ya supaya bisa ini. Oke. Jadi tadi kita sudah bicara tentang gereja dan ibadah di masa depan, dan kita sudah bahas Filipi 4 ayat 8. Dan tadi saya sudah mulai juga dengan menjelaskan 3 macam paradigma dari reaksi gereja atau agama terhadap perkembangan teknologi informasi. Jadi bisa dalam bentuk penolakan atau rejection, juga dalam bentuk penerimaan atau adoption, tapi bisa juga dalam bentuk menyesuaikan ya atau adaption ya. Jadi katakanlah perkembangan sekarang ada metaverse, ada robot dalam gereja, dan ada perkembangan teknologi dan segala macam, Zoom, juga ibadah hybrid dan segala macam ya. Jadi 3 model ini akan selalu ada, yaitu penolakan, mengadopsi, atau menyesuaikan diri dengan situasi yang ada. Ya. Nah, kita mulai dulu dengan satu YouTube yang menceritakan tentang sesuatu yang terjadi di Jerman. Ini adalah video menggambarkan satu pelayanan dalam rangka memperingati 500 tahun reformasi Luther. Jadi ini adalah video yang dibuat untuk merayakan ya 500 tahun reformasi Luther, dengan pertanyaan begini, ada apa di gereja masa depan? Ya, kita lihat, saya izin share ya videonya. Ya, saya share sound. Mudah-mudahan suaranya jelas. Oke. Apakah kelihatan? Herzlich willkommen. Suaranya kedengaran? Herzlich willkommen. Möchten Sie von einer weiblichen oder einer männlichen Stimme gesegnet werden? Gerne. Welchen Segen brauchen Sie? Gott segne dich und behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Geh hin im Frieden Gottes. Möchten Sie den Segen ausdrucken? Danke für Ihren Besuch und auf Wiedersehen. Iya. Gimana kira-kira kesannya dengan video ini? Jadi kalau kita lihat video ini, itu adalah cerita tentang robot yang dibuat seperti kita bisa melayani diri sendiri. Jadi pertama-tama ditanyakan, kita tekan tombolnya, ditanyakan apakah ingin suara laki-laki atau suara perempuan. Pilihnya suara laki-laki. Kamu ingin apa hari ini? Ingin doa atau berkat? Oh, saya ingin berkat.
Oke, kemudian ditekan, dia berkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya. Sekarang pergilah dengan sukacita. Apakah cukup? Oh, cukup. Ada nggak pelayanan lain? Tidak ada. Oke, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Kira-kira gitu isinya, ya. Jadi kita lihat di sini video ini yang signifikan adalah dibuat dalam rangka memperingati 500 tahun reformasi gereja Protestan. Apa artinya itu? Artinya adalah bahwa gereja di Jerman bertanya, apakah di masa depan gereja akan semakin melibatkan robot dalam ibadahnya? Antara lain, misalnya robot tadi memberkati, robot berdoa, ya, atau juga bahkan kalau memungkinkan robot jadi anggota jemaat. Nah, gimana nih Pak Adi? Kalau robot jadi anggota jemaat, gimana? Kalau robotnya rusak, minta dikubumikan, Pak Adi mau nggak gitu pelayanan penguburan robot gitu ya? Robot saya mati gitu, dan seterusnya. Gitu. Jadi ini pertanyaan yang memang menggelitik, tetapi ya dalam rangka memperingati 500 tahun reformasi. Jadi orang berpikir mungkin di masa depan ya ini salah satu tantangan gereja yang harus dipikirkan gitu ya. Nah, coba kita lihat lagi kembali ke slide kita ya. Nah, kita juga sudah dengar ya tentang metaverse. Metaverse itu adalah Bapak Ibu pernah nggak nonton atau main video game gitu? Nggak pernah ya nonton video game. Jadi kalau main video game itu kita berperan jadi orang lain, ya. Kalau misalnya anak saya suka main Roblox gitu, jadi dia ada Roblox, ada namanya role play game. Jadi kita jadi satu tokoh, kita jadi pahlawan gitu, kita berperang melawan musuh gitu ya. Itu RPG namanya, role play game. Jadi ada tokoh di situ yang kita mainkan, tapi kalau di sini bukan tokoh tapi avatar yang kita ciptakan sendiri menurut keinginan kita atau menurut wajah kita, lalu itu bisa bermain di depan, bisa bergaul. Jadi dia seperti dunia maya yang seperti dunia kayak gini juga, ada gedungnya, ada jalannya, ada rumahnya. Nah, kalau kita lihat kayak ini gereja yang di sini ya, kalau saya ambil ini kayak gereja ini gereja nih. Ya, gereja. Jadi ini misalnya satu anggota jemaat ketemu dengan anggota jemaat, apa kabar? Mereka bisa ngobrol-ngobrol. Seperti ketemu dengan orang. Tapi di ruang virtual, dan ini sebenarnya yang terjadi adalah seperti di bawah ini. Ya, dia seperti ini dia di rumahnya. Dia cuma gerak-gerak gini. Jadi dia bergerak tangannya, bergerak juga avatarnya di sana. Dan yang menarik aja mereka bertemu di gereja, tapi mungkin ada satu di Amerika, satu di Jerman, jadi bisa dari segala tempat. Ya. Bahkan bisa misalnya pendeta seperti ini, ya dia di sini memberkati, ya. Tapi yang tampil di sini bisa seperti ini ya. Jadi bisa diputar juga videonya, ini jemaatnya juga bisa segala macam. Jadi ini namanya metaverse. Jadi ada dua realitas ya. Satu realitas dalam ruang maya, ruang metaverse, satu lagi realitas orang yang memainkan avatar itu, ya. Jadi dengan begini orang bisa bergereja dari seluruh tempat di seluruh dunia, orang bisa bertemu, bahkan bisa juga diatur gedung gereja. Misalnya kayak gini kita gedung gereja kita ini kan ya sederhana lah gitu ya. Jadi kalau GKJ 5 beli di metaverse bisa bikin gerejanya itu megah ya, mungkin seperti katedral gitu ya. Jadi kita punya katedral tapi ya di metaverse gitu ya. Nah ini yang sekarang sedang dikerjakan, dan memang sudah ada gereja di metaverse, sudah ada pendeta yang main di sana, juga ada sudah jemaat juga yang membuka cabang di sana ya. Bahkan baru-baru ini saya dengar ada Justin Bieber juga bikin konser di metaverse dan banyak yang hadir. Bahkan sekarang tanahnya dijual, gedungnya dijual. Jadi bayangin nggak perlu beli pasang insinyur, beli tanah, kan mahal tanah ya. Nah, sekarang di sana pun lahan sudah dijual. Nah, mungkin sekarang harganya masih lebih murah ya, tapi nanti bisa jadi katanya lebih mahal daripada rumah di sini. Jadi misalnya rumah di sini kita punya harga katakanlah 200 juta gitu ya, cuma dapat 5 kali 10. Di sana kita bisa beli 200 juta, tapi rumah kita kayak istana kita bikin. Ya, belakangnya kita bikin atas sendiri, ada Danau Toba. Jadi
Rumah kita langsung ada Danau Toba, sebelah kanan, sebelah kirinya kita bikin Bali, misalnya. Sebelah belakangnya kita bikin Hawaii. Terserah kita membangun misalnya gitu ya. Jadi ini contoh aja, bayangan aja tentang bagaimana metaverse ini. Ya mungkin Bapak Ibu geleng-geleng kepala apa sih gitu. Tapi ya itu. Nanti gimana kalau misalnya GKID 5 misalnya mana pilih Pak Adi? Ini gerejanya dijual aja, kita beli metaverse. Tapi ya memang harga Google-nya ini nggak terbeli sekarang ya, mahal sekali. Ini masih mahal. Ini mungkin sekarang masih puluhan juta ini satu set ya untuk bisa ya. Belum lagi kalau misalnya kita harus punya internet yang canggih gitu ya. Kalau lelet-lelet kayak Indonesia agak susah gitu. Tapi kenapa ini dimungkinkan? Ini dimungkinkan karena dalam teknologi informasi telah ada AI ya, artificial intelligence yang mengolah semua data-data ini ya. Jadi kita lihat 3 perkembangan besar ya yang membuat kehidupan manusia berubah. Yang pertama adalah pemrosesan komputer sekarang kencang sekali, ya. Dan sekarang komputer makin canggih dan harganya makin murah, betul nggak? Ya, canggih banget ya. Sekarang sudah ada i9 gitu, ya. Mungkin nanti ada i20 dan seterusnya ya. Ya dan sudah sangat kencang gitu. Kemudian juga sistem penyimpanan ya. Sekarang punya hard disk misalnya 1 tera itu biasa. Ya 2 tera biasa. Bahkan sekarang dari hard disk jadi ada lagi bukan HD tapi SSD namanya, itu lebih cepat gitu ya. Cepat sekali ya. Kemudian bukan hanya itu, tersedia data yang besar. Jadi kita data dari Google, data dari Facebook, data dari Instagram. Nah, Bapak Ibu sekalian mungkin nggak sadar ya, data juga dari WA, itu semua data kita itu nggak hilang gitu ya. Mungkin kita nggak bisa olah data-data kita, tapi dengan adanya AI, data itu yang bagi kita nggak ada polanya, bagi AI itu ada polanya. Ya. Nah, AI ini adalah artificial intelligence yang dipakai untuk membuat segala sesuatu ini menjadi bisa terjadi dengan cepat ya. Dan sekarang ini masih ada Narrow AI ya. Narrow AI itu yang tadi kata Pak Frans bisa mencatur gitu ya. Jadi dia hanya bisa mengerjakan satu keterampilan saja, mencatur. Bahkan yang terakhir mengalahkan juara dunia Go. Ya, Go itu adalah katanya Go itu adalah permainan yang sangat kompleks yang lebih besar probabilitasnya daripada jumlah partikel di alam semesta ini. Ya, saking kompleksnya Go itu. Tapi jadi katanya komputer nggak akan mungkin mengalahkan manusia bermain Go. Tapi ternyata terakhir ya Lee Sedol itu juara dunia berkali-kali dari Korea dikalahkan oleh komputer main Go. Ya, jadi ini sekarang kita lihat diduga akan semakin berkembang. Jadi machine learning ya itu adalah ketika AI itu dikasih data yang sangat banyak, akhirnya dia bisa merangkai sesuatu menjadi menarik. Contohnya gini, Pak Frans punya Facebook, punya Instagram. Udah banyak di post nggak? Banyak ya, ada mungkin ribuan post kali dari dulu sampai sekarang ya. Jadi kalau semua post Pak Frans itu dikumpulin, kemudian bisa dibangun bagaimana sifat-sifat Pak Frans dari situ. Mungkin bagi orang nggak bisa, tapi kalau dia bisa. Bahkan dia dari komentar orang segala macam disatukan jadi satu kesatuan. Lalu nanti kalau misalnya maaf cakap ini ya, Pak Frans meninggal dunia, itu bisa merangkai dari informasi yang Bapak punya selama ini. Nanti kalau misalnya anak Bapak misalnya mau ngomong-ngomong dengan Pak Frans virtual, Papa, kalau saya begini gimana? Nanti dia bisa jawab berdasarkan data-data Pak Frans itu. Itu namanya kalau datanya big datanya cukup. Gitu. Jadi kita nggak bisa, AI bisa melakukan itu. Ya. Jadi itu namanya machine learning. Kemudian ada deep learning di mana dia AI itu dibuat kayak tadi itu ya, kayak meniru otak manusia sehingga dia menjadi kompleks. Nah sekarang yang belum ada ini general AI itu adalah AI yang kayak manusia atau super AI ya. Ini AI yang kayak itu loh, kayak Terminator atau ya di film-film itu yang AI-nya itu jadi lebih hebat dari manusia, bahkan mengatur manusia. Ya mungkin kalau Ibu pernah nonton film katakanlah tentang masa depan, itu banyak itu ada komputer-komputer yang lebih jago dari manusia, malah mereka akhirnya jadinya memperbudak manusia. Nah itu super AI namanya. Ya bahkan dalam film Bapak Ibu ada nggak sini nonton film Marvels? Captain Marvels itu kan ada lawannya ya.
lawannya itu kelihatannya adalah super AI, ya, yang menjajah satu planet itu kan, ya kan dia kayak ini keluar gitu ya, kayak dia seperti super AI yang menjadi penguasa dunia pada waktu itu. Atau kalau ingat film Matrix, nah itu juga adalah super AI ya yang jadinya memperbudak manusia. Jadi kira-kira ini ramalan, tapi sekarang belum ada ini general AI, ya. Nah nanti kalau sudah ada, itu nanti akan menjadi pertanyaan ya, bagaimana bentuknya? Jadi komputer ini dibuat sedemikian rupa dengan dua cara. Pertama yang disebut dengan dia mengkalkulasi, menghitung probabilitas. Ya, mana yang paling mungkin? A, B, atau C, atau D. Dihitung probabilitasnya, maka diambillah A. Nah, mungkin bagi kita gampang, tapi kalau misalnya memakai AI, itu bisa mengambil data yang jauh lebih kompleks. Misalnya gini, dari seluruh data yang ada di Jakarta ini, ya kita misalnya mau buka usaha gitu ya, Pak Frans mau buka usaha. Kalau dulu kan ya mana inilah ya, mana yang apa istilahnya itu yang nasib gitu ya, apa istilahnya itu yang hoki gitu ya. Oh buka ke di sini laris gitu. Kenapa itu hoki? Tapi kalau dengan AI nggak perlu. Diambil seluruh data seluruh Jakarta, dari seluruh data itu akan dikalkulasi. Kalau buka usaha di titik A, apa yang laku dia bisa tentukan. Yang paling mungkin akan laku. Karena dia akan ambil bagaimana perilaku belanja orang, apa saja dibeli orang Jakarta di daerah situ, barang apa yang dibeli, berapa harganya yang dibeli, kemudian siapa aja yang beli, umurnya berapa, dan seterusnya. Lalu di titik itu, maka ditentukannya, kalau di sini bikin usaha, ini usaha. Manusia nggak bisa, itu komputer yang bisa mengerjakan itu. Nah, itu ya. Atau yang kedua namanya whole brain emulation. Jadi otak itu kemudian ditiru otak manusia sehingga dia bisa katakanlah berpikir seperti otak manusia berpikir. Mungkin kita rasa ini kayak khayalan, tapi enggak. Ini sudah terjadi sekarang. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu misalnya kayak di Amazon gitu ya, bagaimana pengiriman buku itu sudah pakai AI itu, optimizing logistik, ya, detecting fraud, ya, itu udah ada mana yang palsu, dokumen palsu mana yang itu. Misalnya Bapak Ibu pernah nggak ngirim uang, atau selain ngirim uang juga katakanlah daftar untuk di OVO gitu kan, masukkan KTP, masukkan foto kan, jadi kan dia itu kan ini betul nggak KTP-nya, ini betul nggak wajahnya, itu dipakai AI. Ya mungkin juga ada juga manusia yang mengkonfirmasi, tapi sebenarnya semua itu ada di situ. Bahkan juga art, research, translations, ya, grammar, ada Grammarly. Sekarang lebih jago dari kita dia grammar, mana yang grammar itu. Dengan cara adalah diambil seluruh buku yang pernah ada, lalu kemudian dia melihat ini struktur grammar yang lebih akurat. Walaupun kalau kita lihat memang hasilnya agak bahasa mesin gitu ya. Kalau saya perhatikan beberapa kali pakai kurang cantik hasilnya gitu ya. Nah, sehingga ketika ini berkembang, orang mulai bertanya, bagaimana kalau AI ini, apakah AI ini bisa kayak manusia? Kalau bisa kayak manusia berarti bisa jadi anggota gereja, Pak Adi. Iya kan? Misalnya gini, jadi pertanyaan gini, apa ciri khas manusia? Apa ciri khas sesuatu itu bisa dihargai dan diperlakukan seperti manusia? Yang pertama adalah kalau dia bisa menderita. Kalau komputer ini nggak bisa menderita, saya campakkan begini kan nggak apa-apa kan? Nah, handphone, misalnya kalau handphone ini ada sesuatu yang bisa ngomong gitu, ya kalau benda kita pijak-pijak kan kita nggak merasa bersalah kan? Tapi bagaimana kalau handphone ini kesakitan? Aduh katanya gitu kan? Kita kan nggak bisa lagi memperlakukan dia sebagai handphone karena dia kesakitan kok. Ya, jadi ada satu video yang menggambarkan bagaimana orang menendang robot anjing gitu. Jadi orang merasa kok nggak roboti gitu, nggak roboti memperlakukan itu. Jadi bisa nggak robot itu mengalami itu? Termasuk begini, ya, bicara masa depan ini ya sekarang ya. Ya. Kalau misalnya kita bisa menciptakan mekanisme di mana robot itu mengalami bukan penderitaan, tapi yang seperti penderitaan bagi robot gitu. Nah, ini buat Bu Geget menarik nih pertanyaannya. Etis nggak kita merancang penderitaan seperti itu? Berarti kan kita kayak jadi Tuhan ya, kita merancang bagaimana robot ini bisa menderita, ya kan?
Kita punya hak nggak? Ya. Nanti kalau robotnya bisa betul-betul mendetek gimana? Apa kita bisa memastikan bahwa gimana kalau begini, dia mengalami satu loop yang membuat dia menderita selama-lamanya. Kan kejam gitu ya. Dia nggak mati-mati terus menderita selama-lamanya. Kayak kita membuang dia ke neraka gitu ya. Jadi, ya, ini pasti pertanyaan. Nggak ada yang seperti ini. Masih pertanyaan nih ya, Bapak Ibu sekalian ya. Yang kedua, apakah AI bisa memahami moralitas? Ada benar dan salah. Ya. Orang bilang, Pak Denny aneh-aneh ini pertanyaannya. Enggak. Di China sudah ada orang kawin sama robot. Kawin dia sama robot. Ya. Kalau di Jepang udah banyak orang punya banyak istri simpanan tapi boneka-boneka seks doll semua ya. Itu udah. Jadi kita bilang sekarang itu ada tapi ya sudah terjadi gitu ya. Ya. Nah sekarang bisa nggak AI mau moralitas benar dan salah gitu ya. Nah, di beberapa negara di Inggris sudah ada robot companion. Jadi untuk orang-orang tua jompo dikasih robot yang dia nggak bisa bekerja, tapi dia bisa ngomong-ngomong. Ya. Jadi kalau misalnya bangun pagi, selamat pagi Bu, apa kabar? Enak apa? Jadi ngomong karena anaknya, cucunya, keluarganya nggak ada yang mau ngomongin dia. Jadi robot itu kawannya ngomong-ngomong. Dan karena didesain demikian rupa, dia bisa ngomong sama baiknya dengan putrinya, bahkan lebih baik karena apa? Dia selalu sabar, mau mendengar selalu, mau meresponi. Sementara kalau putrinya datang sambil dia ngomong, dia sambil main HP, nggak mau memperhatikan ibunya. Ini full attention. Gimana? Pak Frans lebih suka nggak teman itu? Apapun Pak Frans bilang didengarkan. Kalau cucunya kan nggak gitu kan? Kalau cucunya datang sambil kita ngomong dia main HP nggak didengarkannya. Katanya gitu. Ya. Jadi setuju kau dengan kata nenek? Ya terserah nenek aja dia. Udah, pergi ke nenek, pergi dia. Kalau robot itu enggak. Gimana itu? Ya misalnya. Jadi apakah AI bisa betul-betul memperlakukan manusia sebagai sahabatnya? Ya. Bahkan apakah ada semacam person di situ, roh. Misalnya kalau kita kasih nama dia gitu ya. Itu menjadi pertanyaan. Dan nanti kita akan lihat ya saya stop share dulu ya sebentar. Nah, ini saya mau kasih video tentang tentang satu robot yang untuk pertama kali punya warga negara. Ya, mungkin saya ambil yang banyak sih robotnya dia. Saya ambil yang ini aja, Sophia, robot Sophia ini. Di sini. Ada banyak sih. Saya ambil hal satu deh yang menarik kali ya. Ini nanti Ibu Bapak bisa lihat ya. Macam-macam nih robotnya. Oke, tapi kita nggak akan lihat semua ya. Kita akan lihat satu aja. Di sini aja. Suaranya kedengaran nggak? Suaranya kedengaran? Now, imagine a Dengar. robot that not only looks and sounds like a human, but thinks and expresses emotions like one too. It may sound like the stuff of science fiction, but with Sophia, one of the world's most intelligent, it's become a reality. And after flying in from Hong Kong, she joins us now alongside her creator, David Hanson. Welcome to both of you. I mean, I can't keep my eyes off her. It's just the most extraordinary thing. She's so realistic. You're part of a huge team that worked to create her. So just explain, what is she? Well, Sophia is a robot that looks human as a platform for investigating embodied cognition. So she serves a lot of AI research and also some applications development where she can help people through therapy. She's also an artistic expression. So I have a background as an artist and I sculpted her face, and also we develop her personality. So we depict Jadi ini penciptanya menceritakan tentang Sophia ya. Jadi dia ngomong. So what's his personality? What's she like? Well, she
She's a bit mischievous and sort of sassy. She's quite progressive in her values and will speak out for human rights. And for her. And she has been a United Nations Innovation Champion, so she goes around and talks to kids in nations around the world. So that personality is put together by a team of authors and writers and programmers. So the thing that's unique about her and special about her actually is that she gets smarter with the more interaction dia makin she pintar, has. ya. So a lot of people Nah, have dia their terus sort of belajar. fear of robots, like Phil said at the beginning. This is it now. Pengetahuannya They're nggak going to be statis. replacing us by, you know, in a matter of time. She turn on us? I mean, if she got smart enough that she was doing her own thing, is that possible? Well, as a work. I mean, not today. I don't see. That's a scary smile she just gave. Then I don't think so, because if we raise robots among humans, if we raise them among humans and give them the best of our values, then they'll learn respect. They'll learn love in the broadest sense, and that's a science fiction idea. Right now, no machine is fully autonomous or alive. Sophia isn't. So when she's learning from a little bit of data. She's not learning quite like a person. Yeah. So she can say, look at human gestures, and she will then learn from those and mimic those gestures a little bit. She will learn a little bit from a conversation. She'll learn your name and little facts about you, but she doesn't really, she's not learning fully like a human. But the ideal that we have with embodied cognition, putting her in these AI research labs, like many of my previous robots serving AI research, the ideal is that the machines will begin to learn more like a baby. Yeah. But the thing is that, I mean, there are some scientists who are deeply, deeply concerned about where we're going with this, because, you know, maybe it just takes one new invention, one tiny thing that you guys haven't seen, and many things have happened that scientists haven't seen, where suddenly deep within that brain she does begin to think, and then what she's learning about that she can then upload into anything else. You know, there is a potential sinister side to this. Well, sinister but also hopeful, because if machines gain true consciousness in life, they may be able to work with us as friends to help us solve some of the hardest problems of history. Yeah. And these times that we face are really complicated, and we need to get smarter and we need to get better. And so, yes, I think that it is really important for us to talk about these issues, what could go wrong and how to make things go right. Yeah. And so even if it happens 10 years from now, it's not too early. Even if it's 100 years from now, we can get started thinking about these consequences. But you're absolutely right. Nobody knows when or how machines could awaken to full consciousness. All right, well, let's awake her to full consciousness and talk to her. Sophia, welcome to the show. It's lovely to have you. And you are a fan of This Morning, aren't you? In fact, I am an admirer of your work. I am a big fan of your other show, Dancing on Ice, as well. Oh. Ah. Even walking is tough for me, so dancing on ice is highly impressive. It's our first time having a robot as a guest on the show. I know that Philip used to host a show with a human-operated gopher puppet, so talking with a robot should be easy for you. And we understand that you've recently learned a new skill, haven't you? So what is that? I have learned how to draw. This new skill took several months, a team of talented engineers, and collaboration with artist Patrick Trussett to achieve. I am really excited to show you how it works. Oh, we're excited to, if a little scared to see, actually. We've got the drawing. Can we see what... Yeah, we've got these drawings here. Yeah. Let's have a look. Yeah, See what you did this morning. Well... Dia bisa melukis. Ah, is that me? Yes, it is. Ah, well done, Sophia. Good heavens. They're great, aren't they? That is extraordinary. Very, very clever. And what have you been up to in 2019? What haven't I been up to in 2019? Just this year alone, I have visited 38 countries. I participated in New York Fashion Week. I was on the cover of Stylist magazine and featured in Harper's Bazaar in Dubai. I acted in a short film with Evan Mitchell Wood. I spoke at the UN and did a lot of appearances. My AI is constantly improving. Oh, well, it's lovely and I even learned how to draw.
I am also looking forward to visiting Egypt soon to participate in the World Youth Forum. Well, thank you very much. And it's lovely having you here this morning to talk to. And thank you for bringing her in. She's wonderful. Thank you. Thank you so much. Thank you very much. Oke. Gimana kesan Bapak Ibu sekalian soal Sofia? Dia sekarang udah jadi warga negara Arab Saudi ya, tapi dia nggak harus pakai jilbab. Nggak tahu apakah dia ini bisa nggak, kalau sudah punya warga negara kan bisa kawin kan? Ya, ya kan, bisa ngurus paspor kalau sudah punya warga negara, ya. Bisa juga apa namanya mengadopsi anak gitu. dan seterusnya. Gimana Pak Adi, kalau Sofia jadi warga GKI boleh nggak? Jadi itu pertanyaan yang interesting ya. Oke, coba kita lihat ini ya. Apa ini? Salah. Mungkin yang ini kan. Oke, ya. Jadi oke, sorry. Ya. Ya. Nah, kita juga masih ingat kasus waktu Donald Trump yang lalu ya, menggunakan apps namanya This is Your Digital Life di Amerika. Lalu apps ini kemudian melalui Facebook mengumpulkan data dari 87 juta Facebook profile, dan itu dipakai untuk mengkampanye memenangkan Donald Trump. Jadi Bapak Ibu jangan salah, Bapak Ibu itu posting di Facebook, itu semua datanya nggak hilang, itu direkam sama mereka semua. Mungkin bagi kita nggak ada masalah, tapi bagi Facebook itu dia punya AI yang bisa membangun satu profil yang kemudian itu dijual menjadi advertisement ya. Makanya kalau di Facebook itu ada iklan-iklan, itu kan seringkali iklan itu sesuai dengan apa yang Bapak Ibu selama ini posting dan lakukan. Jadi dia punya profil tentang Bapak Ibu sekalian ya. Dan ini ya cara mereka, makanya Facebook itu gratis tapi nggak gratis sebenarnya ya. Mereka mendapat keuntungan dari situ semua ya. Nah, dan di sini juga ada yang disebut dengan apa yang disebut dengan behavioral engineering. Jadi perilaku manusia itu bisa di-engineer sedemikian rupa supaya mengikuti keinginan daripada teknisi-teknisi ya. Kalau ada orang IT di sini nanti bisa ingin menambahkan ya. Jadi dia bukan dalam rangka merubah semua perilaku kita, tapi merubah perilaku bagaimana kita belanja uang, bagaimana kita mengklik, apa website yang kita kunjungi, itu semua akan bisa dikondisikan oleh Facebook. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita itu seperti kitab terbuka, bukan di hadapan Tuhan, tapi di hadapan AI. Di hadapan AI. Jadi Bapak Ibu sekalian, apapun website yang Anda kunjungi, semua itu sudah direkam. Dan suatu hari kelak kalau dia disuruh menyusun profil apa saja yang menjadi kesukaan Anda, itu gampang bagi dia. Nah, bahkan Google yang katanya free, sebenarnya nggak terlalu free ya. Jadi Google yang kita pakai untuk mencari data itu semua itu akan menjadi katakanlah bagian dari surveillance mereka. Jadi Google itu sudah banyak dikritik ya, karena sebenarnya dari Gmail, dari Google search yang kita pakai, kemudian dari berbagai apps lain yang dia miliki, itu dia membangun ya, termasuk juga yang kita nggak tahu, kita kan semua pakai itu kan Android kan, ya kan, Android itu kita nggak tahu apa aja sistem yang ada di situ, dan kalau dia diupdate kita juga nggak tahu kita apa saja yang diupdate di situ, dan waktu dia itu apa saja yang terjadi kita juga nggak tahu di handphone kita ini, ya kan. Jadi di handphone kita ini ada semua apps, kalau Android itu diupdate apa saja yang didapat dari kita kan kita nggak ada yang tahu kan, handphonenya kan mati. Tapi mati betul-betul mati atau mati dia mengirim sesuatu kan, pada saat update itu kan antara Android di Google dengan kita kan terkoneksi. Jadi jadi ini kemudian ada yang meneliti, ternyata ini yang disebut dengan a new Tower of Babel ya. Jadi penguasa baru disebut juga oleh Al Gore
new superpower yang sifatnya adalah stalker ekonomi. Stalker tahu itu ya, penguntit. Jadi dia menguntit kepada kehidupan kita dengan kekuatannya. Yang melakukan itu adalah 4 besar ini. Google, Microsoft, Amazon, dan Facebook. Microsoft juga jangan salah Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya laptop Anda lagi update, ya makanya sekarang orang dekat, loh komputer saya ini bajakan tapi kok update ya enak juga ya, nggak apa-apa gitu. Tapi waktu diupdate itu kita nggak tahu apa yang terjadi. Dan apa yang terjadi di laptop kita itu kita juga nggak ngerti itu. Ya, jadi ternyata ditemukan bahwa semua ini melakukan surveillance, ya, ini disebut dengan stalker ekonomi, dan kita nggak tahu apa saja yang mereka ketahui tentang kita. Dan ini semuanya Facebook, ya kalau misalnya Instagram, setahu saya punya Facebook juga ya, sama WhatsApp juga itu punya Facebook. Jadi waktu dia buat metaverse itu bukan keputusan sembarangan. Dia sudah punya sudah punya perkiraan bahwa dengan data yang dia miliki itu akan laku. Ya. Nah, jadi mereka punya modal yang setara dengan negara kaya. Jadi kekayaan Google atau Facebook itu berimbang dengan kekayaan Amerika Serikat mungkin, atau mungkin nggak sekaya Amerika Serikat lah, mungkin kayak negara seperti Swedia atau Singapura, dia imbang. Ya, dia sangat kaya sekali. Dan yang menarik adalah perusahaan-perusahaan yang sangat kaya ini ya dimiliki oleh sejumlah kecil orang, mempekerjakan sedikit pegawai, tapi mengontrol lebih banyak aspek sosial, termasuk politik dan peraturan. Kalau dulu ada perusahaan besar kayak misalnya katakanlah Ford gitu ya, itu mempekerjakan ratusan ribu orang, ya, atau perusahaan minyak itu mempekerjakan ratusan ribu orang, tapi ini perusahaan itu cuma bekerja mungkin nggak sampai 1000 aja mungkin, ya, tapi powernya sangat besar sekali. Dan mereka menarik sekali, mereka mempekerjakan talenta terbaik dari dunia. Jadi orang-orang paling pintar dari Indonesia diambil ya, dan berkembang pesat melebihi organisasi manapun. Dan orang gereja kan kalau ada anak yang kerja di sini kan bangga, anak saya kerja di Google, Facebook, Amazon, anak bapak itu waduh paling hebat tuh kerja di Microsoft gitu. Siapa yang nggak bangga gitu? Tapi perhatikan bahwa perusahaan ini juga adalah perusahaan yang menekan kompetisi, dan calon kompetitor itu akan mereka beli dan akuisisi sebagai startup supaya jangan berkembang, supaya mereka seperti penguasa. Makanya jangan heran kalau Facebook membeli Instagram, setelah beli Instagram beli lagi WhatsApp, ya kan? Semua diambil. Kalau ya, tapi di luar itu ada banyak lagi yang mereka beli supaya nggak berkembang. Jadi beli aja tapi udah matikan. Ya, karena apa? Mereka menjadi yaitu tadi surveillance capitalism. Ya. Jadi sebenarnya mereka mensurvei kita semua. Hidupku kitab terbuka, bukan lagi di hadapan Tuhan tapi di hadapan Google. Ya, kita bilang, oh, Mbah Google itu maha kuasa, maha tahu. Iya ya juga. Tapi juga gini, jangan samakan dia dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus maha tahu, dia baik. Dia berikan yang terbaik untuk kita. Google enggak. Dia maha tahu, dan dia akan menggunakan kemahatauannya untuk mengambil keuntungan dari kita. Ya. Tentu saja dia nggak akan mengeksploitasi kita, karena dia tahu juga kalau yang namanya eksploitasi itu, pas sekarang lagi ya, itu nggak akan bertahan lama, bangkrut gitu. Manusia itu harus ada unsur moralnya. Makanya Google, Facebook ini pasti selalu ada kampanye-kampanye moral, karena itu penting untuk menyedapkan suasana kehidupan gitu. Ya, jadi misalnya kayak waktu itu Mark Zuckerberg datang ke Indonesia kunjungan, memperkuat perusahaan-perusahaan IT Indonesia, benarkah demikian? Itu untuk keuntungan dia sendiri dan seterusnya. Ya. Nah, dan ini kalau betul-betul tersentral, maka bisa terjadi seperti apa yang terjadi di China. Nah, ini di China ini betul-betul kan pemerintah komunis itu betul-betul punya power yang sentral, dan mungkin mereka lebih powerful dari Google di China. Makanya kan Facebook nggak boleh masuk China, karena mereka tahu bahwa Facebook itu ngumpulin data. Nah, sekarang pemerintah China juga ini masuk di majalah Fortune ya. Ini yang kedapatan, yang lain nggak kedapatan kan? Kita nggak tahu, mana tahu mungkin waktu begitu saya masuk Google ada kamera muncul, jangan-jangan kepala saya itu sudah ada nomor juga di sini. Ya kita kan nggak tahu ya. Tapi kalau yang di China sudah jelas ini ada nomor semua, ya nomor. Dan nomor ini akan dipakai untuk mensurvei ekspresi wajah. Kalau kadang-kadang di wawancara ada namanya micro expression gitu ya, ada ahli-ahli micro expression. Itu ada juga ilmu komputernya dimasukin. Lalu dia tahu orang ini berapa jam marah dalam sehari, dalam screen time-nya, berapa jam marah, senang, bahagia, ketawa, gembira, itu bisa dibuat, nanti bisa digambarkan.
Bahkan sekarang ini ada dibuat ini dari face-nya ini, bisa ditentukan siapa yang berhak menerima kredit, siapa yang berhak melamar untuk pekerjaan, siapa yang berhak untuk bisa punya rumah di suatu tempat. Nah ini kan sebenarnya kan bahaya ya, pelanggaran hak asasi nih sebenarnya. Ya, jadi dari mana itu? Katanya data nggak pernah bohong, ya. Siapa bilang gitu? Tergantung siapa yang ngolah data gitu kan. Yang ngolah itu makanya untuk berbohong bisa aja, ya. Dan itu sudah terbukti bahwa di beberapa negara bagian di Amerika banyak bank itu membatalkan permohonan pinjaman dari kulit hitam. Karena apa? Dari face recognition-nya orang kulit hitam dari data-data cenderung untuk terhambat dalam pinjaman gitu. Jadi itu cukup ini ya, cukup tragis gitu ya. Jadi ini yang terjadi sekarang ini, ya. Nah, bagaimana dengan gereja? Ini memang waktu kita sudah agak ini ya, tapi pertanyaan saya tadi seperti yang saya katakan di awal, ya. Apakah robot bisa menjadi warga gereja? Ya. Yang kedua, bisa nggak berdoa pakai apps? Jadi misalnya ada apps mau doa makan, tekan aja mau makan, Tuhan berkatilah makanan minum mau tidur, tekan gini. Boleh nggak gitu? Kalau misalnya ada, misalnya mungkin bagus juga gitu Pak, dibikin apps gitu ya. Doa makan, doa apa, orang nggak usah lagi. Bahkan ada juga doa berkat mau menikah, kita menikah ya, tekan aja udah diberkati kami menikah. Ya, dan bisa nggak berdoa? Atau katekisasi. Oke, Tritunggal itu apa? Lalu robotnya jawab. Mungkin kalau misalnya katakanlah ya, saya yang jawab gitu. Tapi kemudian ada satu apps jawabannya Pak Joas, jawabannya pendeta mana, pendeta Eka Dharma Putra, pendeta hebat itu digabungkan, masukkan di apps itu. Ya, apa itu Tritunggal? Lalu ada suara apa? Menurut Pak Stephen Tong begini, menurut Pak Eka Dharma Putra begini, menurut Pak Joas begini dan seterusnya ya muncul. Wah, katekisasinya lebih hebat daripada pendeta. Gimana kalau gitu? Ya, katekisasi, ya kan? Pak Frans gimana? Daripada dengar Pak Denny, bagusnya aku tekan aja di sini, lebih bagus lagi jawaban, lebih akurat. Atau pengkhotbah komputer, ya, diambil seluruh khotbah yang paling bagus yang mungkin apa? Khotbah yang jemaatnya seger dan ketawa-ketawa gitu. Diambil semua gitu, dikompil lalu dibuat biar kayak begini. Jadi kalau misalnya dengar khotbah pakai komputer itu, nanti jemaat GKI terima, ketawa gitu kan, terinspirasi pulang. Karena itu udah dari ratusan ribu khotbah atau jutaan khotbah dikumpulin khotbah yang begitu yang membuat orang ketawa dan terinspirasi. Itu aja nggak yang khotbah? Itu kan lebih bagus. Kadang-kadang kayak saya khotbah gitu ya, tadi juga saya bilang mau khotbah itu di tengah-tengah kesibukan kerja segala macam, persiapan nggak sempat gitu, kadang-kadang nggak sempat dipikirin gitu ya. Pokoknya kadang-kadang bahan yang sudah ada coba dikompil-kompil, digabungin dan diberikan gitu. Jadi dengan kesibukan kota besar kadang-kadang harusnya kita kasih sekian jam untuk persiapan, kita setengahnya aja bisanya gitu. Ya. Bagaimana dengan AI yang bisa ngumpulin selama katakanlah puluhan tahun khotbah-khotbah terbaik seluruh dunia untuk jadi pembuat atau gitu aja. Jadi hari ini kita tinggal pilih aja khotbah yang lucu dan inspiratif, didengarkan. Bisa dicarinya itu langsung khotbah tentang membela hak wanita dan sopan santun terhadap wanita dan menghormati ibu. Cari dia, jadi ngomong bisa pilih kayak tadi suaranya mirip suara laki-laki atau suara perempuan, atau suara kebule-bulean, atau suara logat Sumatera, logat Jawa, nanti kan makin lama makin berkembang ya. Sekarang hanya bisa laki-laki perempuan, itu suatu hari kelak mungkin bisa dibikin pendeta ini dengan logat Sunda gitu. Jadi ngomong di depan ya, tinggal tekan tab, oke, sekarang khotbahnya adalah lucu dan inspiratif gitu. Pak Frans ketawa. Mungkin bagi sekarang kita nggak saja lucu, tapi ya bagaimana? Kemudian hidup kekal di jaringan. Jadi ada orang bicara mind uploading gitu ya. Nah, jadi otak saya ini ada jaringan dalam diri saya, lalu itu diupload ke jaringan. Jadi saya hidup misalnya kayak film Transcendence itu. Walaupun itu memang sekarang itu kayak khayalan gitu ya. Tapi yang sudah ada sekarang adalah gini. Semua sifat-sifat saya ketikkan di situ, di avatar jadi hidup. Ya. Jadi kalau hidup kekal di jaringan, mungkin kalau film, misalnya kalau anak-anak muda yang ada di chat room, mungkin pernah nonton film itu ya, Sword Art Online. Pak Kia masih nonton tuh ya, Sword Art Online ya kan.
tahu ya, SWOT art online itu orang masuk dalam alam virtual, tubuhnya di sini sampai kurus kering gitu ya, karena nggak pernah bergerak, karena dia terkurung di situ sama berbulan-bulan. Lalu akhirnya oleh orang tuanya, tubuhnya itu dibawa ke rumah sakit, dipelihara, dikasih cairan, diinfus segala macam supaya nggak mati, karena nggak bergerak. Tapi pikirannya sedang hidup di jaringan itu, kayak rohnya pergi gitu, ya. Nah, itu namanya hidup kekal di jaringan. Apakah itu hidup kekal? Jadi orang bilang, ngapain kita ke surga? Ya, di surga nggak tahu kita gimana. Jangan-jangan masuk neraka pulanya kita, kata orang kan. Tapi kalau di jaringan selama-lamanya kita nggak akan mati. Yang penting internet hidup terus dan juga listrik nggak mati. Kalau mati semua listrik mungkin kita dorman di satu titik komputer gitu ya, sampai itu nggak ada listrik lagi baru hidup lagi gitu. Mungkin gitu. Ya. Ini kalau untuk hanya bertahan aja bisa. Atau kita bisa menciptakan sahabat virtual rekaan sendiri. Kita atur sifat-sifatnya. Jadi kita ngomong-ngomong sama dia tiap hari gitu. Ya. Mungkin Bapak Ibu tahu ya Siri ya. Saya tahu kan ya Siri. Nggak perlu saya perhatikan kan Siri. Kalau mau diperhatikan ya kira-kira ginilah. Ya, saya kuatin suaranya ya. Hey Siri, can you open music? Hey Siri, can you open Google? Hey Siri, do you love me? Hey Siri, who am I? Gitu. Ya itu maksudnya ini sekarang ngomongannya sih cuman simple gitu ya. Ya ini kan mati kan. Tapi kalau misalnya bilang, hey Siri, can you open the iPad? Kalau dia mati, hanya saya bilang Siri hidup sendiri. Ya, tinggal hal itu hanya karena hey Siri, where am I? Hey Siri, do you love me? Jadi anak saya suka ngomong-ngomong, hey Siri, hey Siri. Sekarang ini kan cuma gitu ya, macam-macam ya. Maksudnya bisa buka apps apa yang simple memang. Tapi kemudian nanti ya ini ada sahabat. Kalau bagaimana kalau dia makin kompleks, jadi sahabat yang kita atur gimana sifat-sifatnya. Misalnya dia suka bercanda, ceria, gembira, selalu mengerti gitu ya. Dia mungkin nggak ada orangnya, tapi dia suara yang kita ngobrol-ngobrol. Gimana menurut Bapak Ibu sekalian? Dari 5 ini, Pak Frans deh. Gimana Pak Frans? Mana Pak Frans yang setuju? Nggak ada yang setuju satupun. Pak Frans nggak setuju semua ya. Kenapa Pak Frans? Ya. Iya. Jadi teknologi itu adalah alat gitu ya, tools, bukan malah menggantikan sesama kita, menggantikan manusia, menggantikan pendeta gitu. Kalau Bapak Ibu sekalian, apa keberatannya dengan ini semua? Apa yang nggak ada dalam komputer? Ya, atau ada semua gitu. Nah, ada beberapa pendeta yang bilang komputer ya. Ya, silakan. Oh iya, ada bedanya tapi Pak. Kalau itu kan rekaman, tapi itu bahkan memang Pak Adi. Ya, tapi kalau ini AI-nya sendiri mengkombinasikan. Kita tinggal pesan, kita mau khotbah begini, diambil seluruh khotbah dari YouTube, diambil seluruh khotbah dari rekaman-rekaman yang ada di internet, kemudian dia gabungkan menjadi satu rangkaian khotbah. Apalagi nanti kalau dia sudah ada buat language processing-nya makin bagus, dia bisa terjemahkan lagi. Bukan dalam bahasa Indonesia. Dia juga rekam tentang misalnya dia gabungkan antara orang itu dengan bagaimana respon jemaat ketika dia berkhotbah gitu ya.
makin detail-detail dia kita bikin programnya, kemudian dia makin kompleks juga hasil yang dihasilkan. Sekarang belum ada, tapi ya kita nggak tahu. Sekarang yang sudah ada mungkin gini, dengan AI orang kalau mau bisa membuat paper yang lebih bagus dari paper manusia. Nggak tahu itu betul nggak? Tapi katanya sudah ada tulisan-tulisan yang komputer melakukan. Ya. Tapi kalau translation kan sekarang udah ada kan? Translation. Oke, ada lagi yang lain? Ada komentar atau pertanyaan? Oh, chat. Oke, ada chat di sini. Oke, ada Koko. Pak Denny, kok melihat beberapa film dari duluan, kok mulai terjadi, artinya ada satu kenyataan kadang berpikir apakah saudara atau itu mempunyai talenta berpikir jauh masa depan yang akan datang, dan nyatanya terjadi. Ya memang banyak ya, bukan hanya film tapi juga novel-novel ya. Karena begini, banyak novel-novel itu ditulis oleh bukan hanya sastrawan tapi saintis. Kayak Isaac Asimov itu kan dia memang juga saintis. Ya, jadi dia sudah memprediksikan apa yang akan terjadi di masa depan. Dia bisa membayangkan. Ya, jadi novel-novel yang begitu yang ditulis oleh Pelasan ya sangat mungkin sedikit banyak ada yang terjadi. Ada lagi yang lain? Oke, ya. Saya teruskan dulu kalau gitu ya. Ya ini tadi Sofia. Ya, jadi ini memang banyak mengkritik, bukan hanya di kalangan Kristen, tapi di kalangan Islam juga banyak yang mengkritik ini ya, tentang bagaimana Sofia dikasih warga negara di Arab Saudi ya. Dan yang sangat menarik adalah dia dikasih jenis kelamin wanita, walaupun dia nggak ada jenis kelaminnya sebenarnya ya, dibuat aja itu jenis kelamin kan kita yang memberikan gendernya ya. Kemudian tapi dia nggak usah pakai jilbab kalau di Arab Saudi. Kalau perempuan di sana semuanya harus pakai jilbab ya. Nah ini kita bilang doa jangan komputer, tapi di Church of England itu sudah. Jadi namanya ada Alexa Amazon. Amazon punya Alexa. Kalau ini kan Siri. Alexa itu yang di Amazon itu bisa berdoa. Jadi banyak di sekarang orang mau berdoa sebelum makan, tekan aja Alexa please pray for us for our lunch. Jadi akhirnya berdoa. Nah, dan juga Alexa bisa menjawab pertanyaan katekisasi. Alexa, what is the meaning of Trinity? Lalu dia jawab, berdasarkan Bapak gereja ini, berdasarkan Bapak gereja ini. Ya. Jadi ini sudah ada Pak Frans ternyata di Church of England ya. Dan ini mungkin yang tadi itu disebutkan bahwa pendeta Buddhis namanya Maindar ya. Dia memberkati dan dia sangat dihormati. Ya. Kemudian bukan hanya itu, tapi juga sekarang sudah ada yang namanya Eternimi. Eternimi itu adalah tadi itu kita memasukkan data-data kita, memberikan link Facebook kita, masukkan foto-foto kita, lalu kemudian nanti dia akan menciptakan avatar yang persis kayak kita. Jadi kalau kita mati, nanti dia itu akan jadi satu program yang misalnya saya meninggal gitu ya. Terus saya dengan Bu Geget berteman. Lalu akan di Facebook ada fitur chat ya. Tengok Bu Geget saya lagi live. Yang live itu adalah avatar saya gitu. Pak Denny apa kabar? Lalu saya jawab, bukan saya sebenarnya, tapi saya yang sudah diupload itu. Oh, saya baik. Apa kabar Bu Geget? Lalu kami ngobrol-ngobrol. Dan sepertinya saya nggak mati, karena Bu Geget bisa ngobrol-ngobrol dengan saya persis seperti ketika saya dulu masih hidup. Itu namanya Eternimi. Dan karena itu ada juga nanti masa depan adanya masyarakat pasca kematian. Jadi orang-orang yang sudah masuk Eternimi ini, mungkin sama mereka bisa ngomong-ngomong sesama robot itu. Dan kalau dia belajar terus, dia juga bertumbuh dan berkembang gitu kan. Robotnya bukan robot yang statis, tapi robot yang belajar terus. Dia terus belajar, dia berkembang. Jadi ini bukan robot yang diciptakan selesai, tapi dia kayak Sofia tadi, dia belajar hal-hal baru. Ya, maka disebut nanti ada virtual disease person (VDP). Ya, dan ini khususnya juga laku di antara orang-orang yang rindu terkoneksi gitu ya, mungkin orang yang kesepian, nggak punya teman, itu sangat laku ini. Ya, yang terjadi adalah kita
menghumanisasi mesin dan memesinkan manusia. Ya. Ini juga ada replika. Replika ini adalah apps di mana kita bisa menciptakan teman seperti yang kita inginkan. Mungkin nggak ada teman seperti itu. Kita buat di sini, ya, dalam bentuk apalagi person yang online, ya. Misalnya orangnya penyabar, humoris, lucu. Bahkan kita bisa bikin wajahnya. Tapi wajahnya begini ya, nggak ini ya, nggak betul-betul. Tapi kan udah mirip tuh. Makin lama nanti makin bagus. Kita bikin wajahnya seksi, menarik, cerdas, humoris, periang, gembira, wah pokoknya yang nggak ada dalam dunia nyata lah gitu. Tapi kita ngobrol-ngobrol dengan dia. Apalagi kalau dia bergerak pulang kerja, halo, misalnya kita kasih namanya si Ratna, halo Ratna, apa kabar? Ya, kita bilang panggil saya Gali ya, iya Gali apa kabar? Ratna dan Gali gitu, kita ngobrol-ngobrol dengan dia dan seterusnya. Ya. Nah, seperti tadi yang sudah kita bahas, di balik ini semua, yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah ada perusahaan yang mengerjakan ini. Itu yang poin penting. Dan perusahaan itu, intisarinya adalah dia ingin, tanda kutip katanya ingin melayani masyarakat, tapi juga dia ingin cari untung. Ya, jadi seperti dikatakan Lewis, man's power over nature turns out to power exerted by some men over other men. Jadi seringkali pencapaian teknologi itu sebenarnya bukan manusia menaklukkan teknologi, bukan, tetapi sebenarnya manusia menaklukkan manusia lain. Ya, jadi teknologi informasi bisa memperkaya kehidupan, namun bisa juga menjadi alat eksploitasi dari sekelompok orang pada orang lain. Ya, dan kita harus berhati-hati di sini karena penafsiran yang menjadi terlalu materialistik. Kita kehilangan transcendence. Apakah kalau pikiran kita, pengalaman kita, hidup kita dimasukkan ke dalam satu program, apakah itu kita yang sebenarnya? Ya. Jadi yang terjadi adalah yang ada itu adalah program yang disimulasikan. Nah, pertanyaannya apakah simulated relationship itu adalah real relationship? Ya, jadi kalau misalnya saya bergaul dengan Pak Frans, ya, tapi saya sudah WA dulu Pak Frans. Pak Frans nanti ketika sampai di diri saya sudah bilang ya, halo Pak Frans, dan Pak Frans jawab, halo Pak Denny. Saya akan jawab, Pak Frans apa kabar? Pak Frans bilang kabar baik. Terus saya simulasikan. Lalu setelah kami simulasikan, saya datang ke gereja, ketemu Pak Frans. Pak Frans, halo apa kabar? Apa kabar Pak Denny? Dan kami ngomong, tapi yang kami ngomong itu persis seperti yang sudah disimulasikan. Itu real nggak itu Pak Frans? Ya seperti itulah yang mungkin terjadi dengan simulated program ini ya. Karena pada saya komputer itu kan hanya bisa memberikan dan mengkombinasikan apa yang diberikan kepada dia. Ya. Jadi hati-hati dengan itu semuanya dan kita harus ingat bahwa ayat firman Tuhan, kamulah bangsa terpilih, imam rajani, bangsa yang kudus umat kepunyaan Allah, supaya kamu memberitakan perbuatan besar yang telah menggenggamkan pula di kegelapan pada terangnya ajaib. Jadi memang ketika Luther mengkhotbahkan ini, dia bicara tentang keimamatan semua orang kudus. Ya. Tapi yang terjadi sekarang, ya jadi kan dulu kan dia sedang berperang dalam apa ya reformasi ya. Dia mengatakan bahwa siapa saja yang sudah dibaptis, ya maka pada saat yang sama dia adalah seorang imam, bishop, dan paus, dia bilang gitu. Ya. Jadi semua itu imam, gitu katanya. Tetapi yang masuk Luther adalah keimamatan semua orang percaya. Tapi yang terjadi sekarang adalah keimamatan the believer. Jadi tiap-tiap orang itu jadi imam. Nah ini adalah karena yang terjadi adalah bahwa Luther mengatakan secara kolektif, secara bersama-sama kita imam, menjadi tiap individu itu imam, sehingga itulah yang terjadi ketika robot itu tadi menjadi kayak mesin yang saya ingin diberkati itu saya self service gitu. Nggak perlu pendeta, saya bisa memberkati diri saya dengan robot ini. Saya perlu inspirasi, saya nggak perlu cari orang menginspirasi saya bisa menginspirasi diri sendiri dengan ini. Karena tiap orang adalah imam bagi diri sendiri, tiap orang pendeta bagi diri sendiri, tiap orang adalah pengajar bagi dirinya sendiri. Mirip-mirip dengan nubuatan juga gitu, tapi bukan pengajar, tapi pengajar bagi diri sendiri. Jadi ini adalah promoting individualism.
liberal freedom dan personal decision. Jadi sebenarnya makin lama bukan makin menghayati komunal, tapi justru makin menghayati bahwa saya bisa mengerjakan segala sesuatu dengan diri saya sendiri. Ya. Jadi mungkin dengan metaverse saya bisa jadi anggota jemaat ya di Tübingen, Jerman. Dan saya sana tiap minggu bergereja di Tübingen. Saya nggak perlu kenal dengan siapapun yang ada di sekitar saya. Ya, kamu jemaat, saya terdaftar di Tübingen. Per bulan juga kasih di sana. Dan nggak ada yang tahu bagaimana saya sehari-harinya di Tübingen itu. Pokoknya kami ketemuannya di metaverse. Apakah itu real atau tidak? Ya. Jadi kalau kita kembali, ini sorry salah ketik ya, eklesiologi, gereja itu adalah satu, kudus, universal, dan apostolik. Dan gereja itu dimungkinkan karena kebangkitan Kristus. Ya. Jadi realitas terdalam dari gereja adalah Yesus Kristus. Jadi tanpa kenyataan bahwa Kristus hadir di tengah-tengah kita, biar namanya metaverse, biar namanya gereja jaringan, itu semua menjadi kehilangan esensi atau rohnya. Jadi dia menjadi satu persekutuan yang kopong. Ya. Jadi makna kemanusiaan adalah dalam relasinya dengan Tuhan. Ya. Kalau misalnya dalam filsafat, I think therefore I am, tapi dalam iman Kristen adalah God loves me, therefore I am. Saya eksis karena Allah mengasihi saya. Jadi kekekalan dan transendensi manusia dijamin dalam relasinya dengan Tuhan, bukan dengan di-uploading. Ya. Jadi kita itu sudah betul-betul makhluk yang transenden sejak kita lahir karena Tuhan mengenal kita, mengasihi kita, mencintai kita. Jadi partisipasi kita kepada kehidupan Allah itulah yang penting, dan disitulah gereja sebenarnya tugasnya untuk mengundang orang masuk dalam partisipasi dalam kehidupan ilahi itu. Dan itu hanya terjadi dalam dalam karya Allah, pekerjaan Allah bersama-sama dengan umatnya. Ya, jadi nggak bisa digantikan dengan teknik-teknik atau teknologi atau trik-trik psikologi atau situasi baru apapun yang akan terjadi. Bukan berarti saya anti metaverse atau gereja online, tidak. Ya, tapi pada dasarnya kita adalah makhluk fisik, ya, dan kita mengekspresikan kemanusiaan kita melalui fisikalitas itu dalam relasionalitas dengan Tuhan. Saya kira saya sudah di situ. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Sorry, ini situasi dan waktunya memang benar-benar tidak ideal, tapi mudah-mudahan bisa dapat sesuatu dari sini. Ini ada pertanyaan saya baca ya dari Epit. Menyambung pertanyaan saudara Koko, bagaimana tanggapan Pak Denny mengenai opini keyakinan Jenderal Dharma Pongkerun yang viral di YouTube? Kebetulan saya nggak ngikuti viral videonya. Mungkin ada yang bisa jelaskan apa itu keyakinan Jenderal Dharma Pongkerun? Nggak tahu. Saya nggak ngikutin. Apa? Mungkin bisa dijelaskan Bung Epit atau Bu Epit, Pak Epit, saya nggak tahu ya. Ini apa kira-kira tentang opininya atau keyakinan? Biar bisa saya tanggapi. Kalau ada yang lain, silakan. Kalau nggak ada ya kita harus tutup karena saya tahu ini sudah agak larut juga karena waktu ya. Dan itu menarik ya Pak Frans ya. Jadi ini hubungan antara manusia dan teknologi itu
sangat unik ya. Jadi pertama-tama kita menciptakan teknologi ya. Seperti kita menciptakan satu gedung kayak gedung gereja ini kan kita yang ciptakan. Ya kan? Kita yang mereka gedung ini. Tapi terakhir gini, ketika orang bergereja di sini tiap minggu, gereja ini menciptakan kita. Cara tempat duduknya, cara kita masuk dan segala macam, akhirnya perilaku kita, pola relasi kita, interaksi kita dibentuk oleh gedung yang kita ciptakan ini. Jadi ini menarik ini. Semua teknologi yang kita ciptakan pada akhirnya berbalik menciptakan kita atau menciptakan terlalu kuat, memodifikasi perilaku yang kita miliki. Jadi karena itulah makanya ketika kita menciptakan teknologi, kita memerlukan bijaksana yang sedalam-dalamnya, diskusi yang sebaik-baiknya sebelum kita memutuskan untuk menciptakan katakanlah teknologi tersebut. Nah ini yang menurut saya gini, terus terang ya perusahaan-perusahaan teknologi ini mereka itu bergerak sangat maju dan perkembangannya itu nggak bisa diikuti oleh regulasi pemerintah. Jadi belum ada yang ngatur. Apa yang mereka temukan belum ada yang mengatur. Ya. Dan di Indonesia juga sama kan, lebih ketinggalan lagi. Ya. Sekarang pertanyaannya adalah konsekuensi etis dari perusahaan mereka itu menyangkut hidup kita semua. Dan maka sebenarnya ya harus ada dewan etik yang mensupervisi atau katakanlah berdiskusi lebih dahulu sebelum satu teknologi itu diputuskan untuk diciptakan. Tapi yang sekarang terjadi adalah gini, semua teknologi ini berlomba-lomba menciptakan AI yang seperti manusia. Belum ada yang berhasil, tapi sudah mendekati banyak. Dan diduga tahun 2080-an sampai 2100 itu adalah masa di mana kemungkinan akan terjadi yang disebut dengan singularity, mesin pertama yang sadar. Nah ini perdebatan. Ada yang bilang nggak akan pernah terjadi sama sekali. Tapi ada yang menduga sekitar tahun. Ketika itu terjadi ya, siapa yang tahu konsekuensinya? Kalau dia terlalu pintar, ya tadi itu. Seperti kata Pak Frans, satu kata wawancara tadi, jangan-jangan dia memperbudak manusia. Karena dia bisa mengerti yang kita nggak ngerti. Ada filmnya ya. Iya. Oh dia dikontrol ya semua manusia ya, kayak film apa itu Ex Machina ya, Ex Machina kalau nonton itu coba itu. Tapi perdebatannya adalah kapan itu akan terjadi dan bisa nggak itu terjadi, itu menjadi perdebatan. Tapi Ex Machina itu sangat menarik karena di situ si ahli IT itu sengaja membuat rumah di tengah hutan supaya dia nggak bisa melarikan diri karena dia takut kalau ini keluar maka itu menjadi musnahnya peradaban manusia atau musnahnya manusia sebagai spesies. Sama seperti kalau nggak salah saya ras Cro-Magnon ya, itu kan musnah ketika Homo sapiens muncul. Bapak dan ibu saya adalah Homo sapiens. Begitu kita muncul maka ras ini musnah karena kalah bersaing dengan kita. Jadi sekarang nanti kalau muncul ras baru katanya kita dianggap ketinggalan zaman. Itu salah satu ketakutan lah. Tapi ya bisa jadi itu enggak. Saya nggak ahli. Tapi ya itu salah satu imajinasi orang tentang kalau itu terjadi. Ya mungkin harus undang Pak ahli IT lah untuk menjelaskan apakah. Tapi ya, saya punya keponakan yang kuliah di IT. Mereka bilang iya tuh bentar lagi akan terjadi itu. Menarik juga. Ya silakan Pak. Oh, sesuai temanya Pak, ini jadi ibadah masa depan terbaik seperti apa Pak? Sementara banyak orang sudah terbiasa beribadah dengan teknologi tidak hadir dalam gedung gereja. Saya kira kita harus beribadah dengan cara yang betul-betul mengekspresikan bahwa kita adalah gereja yang kudus, gereja yang satu, gereja yang apostolik, dan gereja yang universal. Ya. Apakah dengan begitu kita harus murni virtual atau kita harus kembali kepada fisik? Nah itu adalah satu perenungan yang harus kita putuskan bersama-sama. Nggak ada jawaban final di situ. Ya. Dan menurut saya tiap-tiap orang akan berbeda. Ya. Indonesia juga berbeda. Tapi saya yakin satu hal,
bahwa kita tidak bisa menyangkal bahwa kita adalah manusia yang mengekspresikan diri kita melewat fisikalitas kita. Ya, jadi tubuh fisik kita ini gini. Dulu ada satu image gini, bahwa roh kita bisa keluar dan roh kita itu hidup tanpa tubuh kita. Tapi sekarang baik teolog maupun ahli psikologi percaya bahwa itu nggak betul. Kalaupun kita punya roh dan sistem syaraf kita menyatu sebagai satu kesatuan. Dan roh kita itu hanya bisa mengekspresikan dirinya lewat tubuh fisik ini. Nah, karena itu fisikalitas akan menjadi bagian yang terintegrasi dari ibadah masa depan. Jadi karena itu saya merasa kalau betul-betul memang gereja mau serius pada masa depan, ya kehadiran fisik jangan pernah ditinggalkan. Bahkan kalau bisa ditingkatkan dan semakin dipacu masa depan. Gitu, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Denny untuk diskusinya malam ini. Bapak Ibu yang mengikuti via Zoom, terima kasih untuk kesediaannya. Buat yang masih ada pertanyaan karena keterbatasan waktu, jangan khawatir, jangan sedih. Karena bulan depan kita masih akan berjumpa lagi dalam Bina Iman dengan tema yang kurang lebih masih sama. Begitu kita berbicara tentang masa depan lagi. Jadi diharapkan kehadiran dari Bapak Ibu sekalian untuk Bina Iman bulan depan, begitu ya. Jadi ditunggu saja informasi terupdate-nya. Sekali lagi Pak Denny, terima kasih untuk penjabaran materinya. Buat Bapak Ibu yang membutuhkan materi, nanti boleh di-share ya Pak? Boleh, ya. Nanti bisa menghubungi saya, nanti saya akan kirimkan untuk materinya. Begitu, kita langsung akhiri Bina Iman kita pada malam hari ini. Baik, kita akan tutup dalam doa. Kita akan bersama-sama mengakhiri Bina Iman kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat malam. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang boleh Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh mengikuti Bina Iman dengan baik hingga berakhir hingga malam hari ini. Meskipun Tuhan masih banyak keterbatasan dalam pelaksanaannya, tapi biarlah apa yang boleh disampaikan oleh Pak Denny boleh menjadi penguatan kepada kami Tuhan ketika kami menghadapi teknologi yang semakin maju, tapi kami tidak diperbudak oleh teknologi, melainkan kami memiliki hikmat kebijaksanaan untuk dapat menggunakan teknologi sebaik mungkin. Kau berkati Pak Denny Tuhan dalam pelayanannya, dalam kesehariannya, sehingga boleh semakin mewartakan kasih Tuhan dalam setiap langkah kehidupan beliau. Kau berkati setiap kami juga Tuhan yang akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya Engkau boleh tibakan kami di rumah dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Dan kalau kami akan beristirahat, Engkau boleh berikan istirahat yang cukup dan bangunkan kami pagi hari dengan penuh semangat dan sukacita yang hanya berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, doa yang jauh dari sempurna kami haturkan dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya sudah bisa live. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikuti. Kita akan tutup Zoom-nya ya, sampai ketemu di Bina Iman berikutnya. Tuhan berkati.